Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait makanan Singapura. Pada hari ini kita memiliki 5 topik bahasan. Untuk yang pertama adalah gambaran umum negara Singapura, dilanjutkan dengan iklim di negara Singapura. Lalu ada karakteristik hidangan dari negara Singapura. Yang keempat yaitu bahan makanan yang biasa digunakan dalam makanan Singapura. Dan yang terakhir ada contoh hidangan, susunan menu, dan cara makan negara Singapura. Topik pembahasan yang pertama adalah tentang gambaran umum negara Singapura. Jadi negara Singapura ini dijuluki dengan julukan The Lion City. Ini terpisah oleh Malaysia dari Selat Johor di bagian utara dan Kepulauan Riau oleh Selat Singapura di bagian selatan. Dilansir dari statistik Singapura termasuk negara yang padat penduduk. Penduduk Singapura terdiri dari kelompok etnik dari Tionghoa sebanyak 74,3%, dari Melayu sebanyak 13,3%, kemudian dari India sebanyak 9,1% dan lainnya sebanyak 3,3%. Nah, mayoritas rakyat di Singapura menganut agama Buddha sebanyak 33% dan agama Tao sebanyak 11%. Kemudian yang 15% rakyat Singapura ini menganut agama Islam. Untuk yang beragama Kristen ada 18%, negara Hindu 5,1% dan lainnya 0,9%. Sedangkan sisanya 17% tidak beragama Islam. Di Singapura merupakan sebuah agama minoritas dengan persentase muslim kurang dari 15% dari keseluruhan jumlah penduduk di Singapura. Sebagian besar muslim di Singapura berasal dari kelompok etnik Melayu. Selebihnya berasal dari Pakistan, India, dan juga Arab. Kemudian topik pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenal iklim di negara Singapura. Jadi, negara Singapura adalah negara dengan iklim tropis yang hangat dan lembab, mirip dengan Indonesia serta Malaysia. Alasannya karena negara Singapura ini berada di antara keduanya. Secara spesifiknya, Singapura memiliki iklim hutan hujan tropis. Nah, hal ini mengakibatkan suhu udara tidak berubah secara signifikan. Tetapi, intensitas hujan setiap bulannya berbeda, terutama di bulan September sampai bulan November. Suhu musim di Singapura ini sekitar 29 sampai 34 derajat Celcius saat musim panas. Sedangkan ketika musim hujan yang biasanya terjadi di bulan Desember hingga bulan April, rata-rata kelembaban cukup tinggi di pagi hari berkisar 80% dan 50% di sore hari. Suhu terendah di negara Singapura ini 19,4 derajat Celcius dan suhu tertinggi 35,8 derajat Celcius. Kemudian topik bahasan kita yang ketiga yaitu karakteristik hidangan Singapura. Jadi orang-orang lokal di Singapura ini mereka cenderung menyukai makanan dengan cita rasa yang pedas. Nah, ketika mereka makan, mereka ini tidak lengkap rasanya jika di dalam hidangan mereka itu tidak ada cita rasa pedasnya. Nah, yang disebut dengan hidangan pedas yang mereka makan ini itu terbuat dari cabai yang dikeringkan, kemudian direndam dalam kecap dan juga minyak.
Mungkin kalau di Indonesia itu seperti sambal begitu ya. Nah, kebiasaan makanan pedas ini dipengaruhi oleh orang Malaysia dan India, karena sebagian besar makanan mereka itu memiliki cita rasa yang pedas. Dan alasan mereka mengkonsumsi makanan dengan cita rasa yang pedas ini karena masyarakat setempat di Singapura itu percaya bahwa cabai itu dapat membakar lemak berlebih, sehingga mereka dapat tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan yang pedas. Kemudian bahan makanan yang digunakan untuk makanan Singapura atau bahan makanan yang melimpah, hasil alam yang melimpah di negara ini, karena negara Singapura ini negara yang geografis dan memiliki berbagai bahan makanan yang melimpah, salah satu hasil yang diperoleh adalah hasil laut. Jadi orang-orang di Singapura ini bahan makanan yang utama yang mereka miliki adalah seafood, seperti udang, ikan, seperti itu. Selain itu, di Singapura juga menghasilkan sayuran-sayuran segar seperti kangkung dan juga kubis. Itu biasanya mereka mengkonsumsi sayur-sayuran. Dan juga di masyarakat Singapura ini ada 3 bahan makanan yang menjadi pilar utama dalam ragam kuliner mereka. Yang pertama yaitu mie, kemudian nasi, dan yang ketiga ini seafood atau hidangan lautnya. Untuk rempah-rempah yang biasa mereka gunakan dalam masakannya yaitu tidak jauh beda seperti rempah-rempah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yakni ketumbar, kunyit, serai, dan bawang-bawangan, dan juga menggunakan daun pandan. Nah, untuk bumbu dan rempah yang mereka hasilkan atau yang mereka biasa gunakan dalam masakan mereka itu memiliki cita rasa yang manis, gurih, dan pedas yang banyak. Jadi lebih dominan ke rasa pedasnya. Nah, kemudian ada contoh hidangan, bisa teman-teman lihat. Di sini ada Hainan chicken rice. Hainan chicken rice ini nasi yang memiliki aroma rempah yang kuat. Kemudian ayamnya ini memiliki rasa yang gurih, asin, dan juga Hainan chicken rice ini didampingi dengan sambal yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu cabai yang dikeringkan kemudian dicampur dengan kecap dan juga minyak. Jadi cita rasa dari hidangan Hainan chicken rice ini memiliki cita rasa yang segar, gurih, dan juga pedas. Kemudian ada chili crab. Chili crab ini hasil laut yang mereka peroleh, kemudian dimasak dengan memiliki cita rasa yang pedas. Kemudian ada kaya toast. Kaya toast ini hidangan seperti dessert mereka atau hidangan selingan yang terbuat dari roti tawar dengan selai serikaya. Untuk susunan menu dan cara makan negara Singapura, ada banyak contoh hidangan menu yang tersusun jika mencicipi makanan yang khas di negara Singapura. Yang pertama yaitu hidangan pembuka atau appetizer. Nah, hidangan pembuka negara Singapura ini ada lumpia Singapura, yaitu terbuat dari kulit lumpia yang berisi dengan sayuran dan daging. Kemudian ada sate ayam. Sate ayam ini tidak jauh seperti sate ayamnya orang Indonesia, yaitu ayam yang dipanggang kemudian diberi saus kacang. Kemudian ada sup Hainan. Nah, sup Hainan ini terbuat dari kaldu ayam dan cara penyajiannya itu disajikan dengan nasi Hainan. Untuk main course atau hidangan utama yang dimiliki oleh negara Singapura yang memiliki cita rasa yang khas itu ada Hainan chicken rice. Nih, nasi Hainan yang dicampur dengan potongan ayam dan juga kuah sup Hainan. Kemudian ada char kway teow
yaitu mie goreng dengan taburan udang, sosis, dan juga telur. Untuk dessertnya, seperti tadi ada kaya toast, ada juga es yang populer di negara mereka yaitu es kacang. Mungkin kalau di Malaysia itu seperti es ABC. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekian dari saya, banyak kekurangannya atau kelebihannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.